Baik Bapak Ibu sekalian, eh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam kebajikan. Kita bersyukur ke Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa atas karunia-Nya dan kesempatan yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa ketemu, khususnya kami dari pimpinan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 9 Sulawesi dengan para pimpinan perguruan tinggi yang ada di Sulawesi Utara. Untuk itu saya menyampaikan terima kasih kepada Aptisi yang telah menginisiasi pertemuan ini. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 9 Sulawesi, Bapak Andi Lukman. Yang saya hormati Kepala Bagian yang ada di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 9 Sulawesi. Sengaja saya ajak semua teman-teman untuk bergabung karena saya kira diskusi ini diskusi yang baik nanti. Oleh sebab itu saya hadirkan kepala lembaga, kepala bagian kelembagaan, kepala bagian administrasi umum dan keuangan, kepala bagian kemahasiswaan, dan kepala bagian sumber daya pendidikan tinggi. Semua hadir di ruang meeting ini. Bapak dan Ibu sekalian, kalau pertanyaan pertama, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk menyelamatkan dalam tanda petik perguruan tinggi yang ada di Indonesia, baik negeri maupun swasta, khususnya untuk swasta. Yang pertama ingin saya katakan, pemerintah kita telah berupaya banyak. Oleh sebab itu, mari kita hadirkan di dalam diri kita masing-masing bahwa untuk hari ini pertanyaan pertama itu adalah seperti pesannya Bung Karno. Kalau Bung Karno dulu mengatakan, jangan tanyakan apa yang negara berikan kepada kamu, tapi tanyakanlah apa yang kau berikan kepada negara. Hari ini kita sedikit diubah. Pertama dulu tanyakan apa yang perguruan tinggi bisa berikan kepada negara, sebelum bertanya apa yang negara berikan kepada perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi swasta. Itu yang pertama. Bapak dan Ibu sekalian, bahwa saya yakin dan percaya pemerintah berpikir keras dan bekerja keras untuk menyelamatkan negara ini, tentunya khususnya dari ekonomi, dan menyelamatkan negara dari paparan virus COVID-19. Saya kira pemerintah sangat serius melaksanakan itu, dan di bawahnya itu saya yakin dan percaya kita semua telah menyaksikan dan telah membaca di berita bagaimana upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hari ini untuk hadir di dalam mengantisipasi, bahkan mencegah secara dini masalah-masalah yang mungkin saja terjadi pada perguruan tinggi, baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Upaya-upaya itu yang real dan nyata telah banyak kita nikmati dan kita rasakan hari ini. Yang pertama adalah untuk perguruan tinggi swasta, pemerintah hadir dengan bantuan beasiswa. Untuk tahun ini kita mendapatkan bantuan bidik misi yang cukup signifikan perubahannya atau peningkatannya, mulai dari sekitar dulu tahun lalu kita hanya dapat 1.300-an bidik misi. Tahun ini itu kita akan dapat sekitar 8.000-an insya Allah bidik misi. Kita berdoa mudah-mudahan ekonomi negara kita tidak bertambah buruk, sehingga anggaran yang telah ditetapkan oleh Kemendikbud itu bisa tetap dipertahankan. Artinya apa? Kita akan mendapatkan bantuan bidik misi sekitar 5-6 kali lipat dari tahun sebelumnya. Nah, sasarannya adalah jelas untuk pertama diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi. Ya, makanya persyaratannya adalah KIP kuliah, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, sejenis bidik misi, ataupun orang-orang yang sudah mendapatkan KIS waktu di SMA atau sejenisnya, itu semua menjadi persyaratan untuk bisa mendapatkan beasiswa itu. Bahkan yang ketiga adalah
ketika bidik misi atau KIP kuliah itu masih ada kuotanya, maka orang-orang yang tanpa KIP pun, tanpa KIS pun, tetapi mampu dibuktikan bahwa mereka adalah berasal dari keluarga miskin dengan tentunya beberapa kriteria, itu juga pemerintah tidak melarang ketika diberikan. Oleh sebab itu pekerjaan kita hari ini adalah bagaimana mengumpulkan anak-anak bangsa ini agar yang mau kuliah itu tapi tidak mampu dari segi ekonomi itu bisa kita hadirkan di perguruan tinggi. Mestinya sekarang ini pekerjaan kita adalah memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat bahwa pemerintah punya niat yang baik dan bertekad untuk bagaimana tidak menghalangi pendidikan anak-anak bangsa ini, anak-anak negeri ini, kalau hanya persoalan biaya. Oleh sebab itu pada akhir-akhir ini mudah-mudahan benar, sudah ada berita lagi bahwa Kemendikbud juga menyiapkan sekian dana cukup besar untuk membantu mahasiswa-mahasiswa tanpa atau di luar mahasiswa yang mendapatkan KIP kuliah. Itu lagi salah satu wacana baru dan kita berharap mudah-mudahan ini akan terrealisasi, dan saya yakin dan percaya ini sangat tergantung dengan perekonomian kita hari ini. Pemerintah juga hari ini telah berupaya memberikan relaksasi dari beberapa kebijakan-kebijakan. Kemarin baru saja Pak Dirjen mengatakan bahwa kalau ada urusan-urusan penggabungan, penyatuan, dan secara aturan sudah terpenuhi, maka apa yang beliau katakan, gunakan pembukaan proklamasi bahwa semua urusan-urusan perguruan tinggi hari ini, khususnya di swasta, proklamasi mengatakan gini, dilaksanakan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Itu bahasa beliau. Jadi sekarang ini kalau ada masalah-masalah dan kemudian upaya kita untuk penyehatan perguruan tinggi tidak usah ragu-ragu, diupayakan, kebutuhan minimumnya atau persyaratan minimumnya telah terpenuhi, itu akan masuk dalam instruksi Pak Dirjen itu dalam waktu sesingkat-singkatnya diselesaikan. Dengan demikian maka harapan pemerintah adalah perguruan tinggi swasta itu bukan hanya bantuan secara finansial, tetapi juga memberikan kemudahan-kemudahan untuk pengembangan perguruan tinggi. Itu yang pertama. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Sekretaris Lembaga, oleh sebab itu menurut hemat saya Bapak dan Ibu sekalian, yang perlu kita jaga sekarang adalah bagaimana komitmen kita untuk melaksanakan perguruan tinggi ini dengan baik. Bagaimana tata kelola perguruan tinggi kita dengan baik. Bagaimana sinergi antara badan penyelenggara dan badan pengelola dilakukan dengan baik. Bagaimana keterlibatan aptisi untuk membantu dalam mengontrol dan melakukan sinergisitas antara perguruan tinggi dengan perguruan tinggi lain, antara yayasan dengan pengelola. Ini yang memang harus kita lakukan. Oleh sebab itu sekali lagi saya mengapresiasi upaya-upaya aptisi. Saya harus mengatakan dengan sangat berat hati dan saya mohon maaf sebelumnya bahwa Sulawesi Utara itu termasuk wilayah 9 Sulawesi yang perguruan tingginya dalam tanda petik beberapa bermasalah, dan masalahnya itu agak serius. Nah, mudah-mudahan ini bukan disebabkan karena aptisinya kurang greget atau kurang aktif di dalam memfasilitasi perguruan tinggi, khususnya bagaimana mengkomunikasikan dengan baik aturan-aturan main yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oleh sebab itu saya menyambut baik pertemuan ini, Pak Sekretaris. Kita sangat berharap dalam waktu dekat akan definitif lagi pengurus baru. Apakah penggantian atau tidak itu saya tidak urus, silahkan diurus sendiri. Tapi urusan kami di LLD Kelas 9 adalah bagaimana secepatnya melakukan pemilihan atau apapun bentuknya supaya terbentuk aptisi secara definitif dengan pengurus baru. Pengurus baru itu bisa orang baru, bisa juga orang lama yang diangkat menjadi baru. Saya tidak urus di situ. Yang pasti bahwa hari ini di era new normal justru kita sangat butuhkan sumbangsi dari asosiasi perguruan tinggi swasta ini untuk berkontribusi secara nyata dalam memfasilitasi perguruan tinggi swasta, baik dalam mendapatkan pelayanan-pelayanan yang baik dari LLD Kuliah 9 maupun dari kementerian, maupun
sekali lagi yang saya katakan tadi, adanya komunikasi yang baik antara badan penyelenggara dengan badan pengelola. Ini yang sangat dibutuhkan. Oleh sebab itu, new normal, Bapak dan Ibu sekalian, sebetulnya new normal adalah dalam bahasa saya old normal sebetulnya yang tidak kita biasakan, tapi sekarang mau dibiasakan. Gitu. Jadi tidak usah galau kita dengan new normal, karena new normal itu sudah lama kita kenal, baik dalam new normal life maupun new normal akademik. New normal life kan paling-paling kita harus pakai masker. Pakai masker nggak masalah, dari dulu juga masker sudah ada. Istilah saya itu, masker itu bukan sekarang baru idenya buat masker. Dari dulu udah ada masker. Artinya sebetulnya dari dulu kita disuruh pakai masker. Makanya negara-negara maju udah menggunakan masker. Hand sanitizer juga gitu, dari dulu udah diproduksi. Cuci kaki, cuci tangan, orang-orang tua kita malah dulu sebelum tidur harus cuci kaki dulu, cuci tangan. Jadi bukan new normal sebetulnya, bukan new normal life, itu bukan kebiasaan baru dalam kehidupan, kebiasaan lama. Hanya kita nggak disiplin melaksanakannya. Nah, gara-gara COVID-19 kita ambil positifnya, maka kita dipaksa untuk membiasakan kebiasaan lama yang kita tinggalkan itu. Dalam bidang akademik memang saya kira sedikit satu slide mungkin saya perlihatkan dari slide yang ada. Saya mohon izin untuk saya share screen-nya. Apakah sudah nampak? Sudah kelihatan di layar? Baik. Iya. Ini nggak penting. Ini juga nggak penting. Ini juga nggak penting. Untuk new normal akademik hari ini, Bapak dan Ibu sekalian, ya tidak bisa tidak, teknologi harus masuk dalam proses pembelajaran kita. Teknologi harus masuk dalam tata kelola perguruan tinggi kita. Oleh sebab itu, sejak tahun 2018 saya sudah sampaikan kepada teman-teman semua bahwa era revolusi industri 4.0 memaksa kita untuk berpindah dari literasi lama ke literasi baru. Kita tidak lagi berpikir tentang bagaimana menulis, bagaimana membaca, dan bagaimana berhitung. Tapi hari ini bagaimana kita familiar, bagaimana literasi teknologi, literasi data, literasi kemanusiaan kita ini kan. Nah, jadi itu artinya seperti bahasa saya dulu, buta huruf teknologi adalah buta huruf model baru di era revolusi industri 4.0, dan ternyata dengan COVID-19 itu menjadi mempercepat apa yang kita sudah pikirkan. Makanya sering saya sudah katakan dulu bahwa revolusi industri 4.0 itu membuat perubahan yang unpredictable, tidak bisa diprediksi dan sangat-sangat cepat. Jadi sekali lagi, pembelajaran online menjadi penting, menjadi keharusan, menjadi keniscayaan hari ini, dan pembelajaran online itu harus dikembangkan sesuai dengan consumer need. Consumer need, apa consumer kita? Who is our consumer? Consumer kita itulah mahasiswa. Jadi mahasiswa bahkan dalam hal-hal tertentu menjadi owner. Artinya kita tidak ada perguruan tinggi ketika mahasiswanya tidak ada. Saya kira itu. Ini ada skenarionya. Saya mau langsung ke bagian akhir dari slide ini. Nanti kita bisa diskusi banyak tentang ini. Nah, untuk mahasiswa baru Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi untuk hari ini sumber kehidupan kita itu perguruan tinggi swasta di Indonesia, bukan cuma di Sulawesi, itu 90% lebih masih tergantung pada mahasiswa. Oleh sebab itu sekarang kita perlu mempersiapkan diri dalam penerimaan mahasiswa baru. Kemarin barusan saja, mudah-mudahan di antara teman-teman ini ada yang ikut pada webinar kita kemarin, bagaimana implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang menurut saya para pemateri kemarin telah menyampaikan best practice yang sangat baik. Dan saya kira kalau materi itu nanti sudah dibagikan, semua perguruan tinggi saya yakin dan percaya bisa membuat atau mereorientasikan kurikulum seperti yang saya sudah bahasakan sejak tahun 2018. Cuman waktu itu belum ada COVID. Nah, sekarang kita dipaksa.
Jadi perguruan tinggi perlu melakukan perencanaan tahun ajaran baru dengan mendirikan Common Center sebagai pusat informasi bagi mahasiswa yang berpotensi tidak mendaftar seperti mahasiswa internasional dan lower income students. Jadi mahasiswa yang itu yang satu, bahwa kita perlu mengantisipasi adanya mahasiswa-mahasiswa kita yang kurang mampu yang tidak mendaftar kembali. Perlu dilakukan kebijakan-kebijakan bagi masing-masing perguruan tinggi. Kemudian Common Center juga diharapkan mampu menjadi garda terdepan informasi yang dibutuhkan oleh mahasiswa, baik mahasiswa lama maupun mahasiswa baru. Perguruan tinggi harus siap menghadapi perubahan signifikan pada model pengajaran yang lebih fleksibel, terukur, berbiaya rendah, dan menarik. Oleh sebab itu dalam kesempatan saya ingin mengatakan gini, kalau kita mau mengembangkan atau mereorientasi kurikulum kita dengan kurikulum baru yang bisa digunakan di new normal akademik, atau dalam rangka menyongsong reorientasi kurikulum untuk revolusi Industri 4.0, jangan selalu berpikir mengembangkan new kurikulum lalu kemudian indikatornya masih menggunakan old kurikulum. Jadi ya kalau misalnya kita mengembangkan pembelajaran daring, mesti indikator pengukur assessmentnya yang menggunakan paradigma pembelajaran daring, jangan gunakan pembelajaran konvensional. Karena kalau itu digunakan tidak akan pernah ketemu, kita akan mengatakan nggak bisa itu. Nah ini yang terakhir slide-nya Bapak Ibu sekalian. Di masa depan kampus menjulang tinggi tetapi masih menggunakan paradigma lama tidak menjadi kebutuhan di masa depan. Di masa depan kita perlu virtual campus yang merupakan ciri dari global campus. Di dalam virtual campus itu ada virtual learning yang full IT supporting. Jadi tidak kita akan harus membiasakan diri membangun kampus. Silahkan megah kalau mau megah, tapi yang paling penting adalah bagaimana agar sarana prasarana di dalam itu full IT support oleh teknologi. Penggunaan smartphone ke depan ini kuota menjadi sangat penting bagi mahasiswa kita. Learning management system menjadi satu kebutuhan yang baik. Lalu kemudian dalam pengembangan perguruan tinggi itu kita harus berkolaborasi. Kolaborasi ini diarahkan untuk melakukan inovasi. Inovasi itu kita arahkan agar alumni kita menjadi skill oriented, dan kita juga agile itu mampu dan tangkas cerdas kita dalam mengantisipasi semua perubahan yang ada. Dengan demikian maka kampus kita akan melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam artian dia menjadi memiliki daya saing yang unggul, daya saing tinggi, sehingga dia akan menjadi the winner di setiap kompetisi. Itulah harapan kita di masa depan. Secara detail nanti silahkan kita diskusi. Seperti yang saya katakan, ada Pak Sekretaris, ada Bapak Kabak di sini. Silahkan dikemukakan masalah-masalah yang ada. Walaupun kami tidak menjamin segalanya bisa kita percepat, tetapi kami percaya bahwa ketika ada masalah kita bicarakan bersama, kita pikirkan bersama, lalu kita antisipasi bersama untuk mencarikan solusinya secara bersama pula, maka semua masalah itu tidak ada yang bisa kita selesaikan jika kita punya semangat yang sama, punya tekad yang sama, bahwa kita ingin melakukan proses pendidikan kita di perguruan tinggi dengan cara yang baik dan benar, dan ingin menghasilkan output yang baik untuk pengembangan sumber daya manusia kita yang berkualitas tinggi dan berdaya saing tinggi. Terima kasih. Semoga Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa meridhai kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.